Selamat pagi. Kali ini akan kita diskusikan mengenai COVID-19 testing, yaitu PCR test. Sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat keadaan daripada kondisi COVID-19 di Indonesia tertanggal 19 Agustus 2021, yaitu jumlah terpapar COVID-19 seperti yang terlihat di dalam diagram dan data vaksinasi COVID-19 yang sudah dilakukan. Kita harus berpikiran positif bahwa jumlah vaksinasi yang sudah dilakukan dosis pertama sudah mencapai lebih daripada 50 juta dan vaksinasi dosis kedua sudah lebih daripada 25 juta. Kita harapkan COVID-19 pandemi ini makin lama makin menurun dan kita harapkan menjadi lenyap dari bumi pertiwi ini. Mari kita perhatikan sebagaimana saya sampaikan bahwa kali ini kita diskusi testing PCR untuk COVID-19. PCR atau polymerase chain reaction merupakan metode yang dikembangkan oleh Kermulis pada tahun 1980-an. Metode PCR ini digunakan untuk memperbanyakkan DNA dalam jumlah jutaan, bahkan miliaran. Pada metode ini, peneliti akan menggunakan sejumlah kecil atau bagian kecil sampel DNA dan kemudian diaplikasi menjadi jumlah yang cukup banyak. Pada tes untuk deteksi COVID-19, PCR digunakan untuk mendeteksi secara spesifik materi genetik dari SARS-CoV-2. Tes ini akan mendeteksi keberadaan virus jika tubuh kita sedang terinfeksi pada saat dilakukan tes. Berikut merupakan komponen-komponen yang harus ada di dalam penggunaan metode PCR, yaitu yang pertama adalah DNA template, yaitu DNA sampel yang mengandung sekuen DNA target yang akan diteliti atau dideteksi. Selanjutnya adalah DNA polymerase, yaitu suatu enzim yang berfungsi mensintesis strain DNA baru yang merupakan amplifikasi dari sekuen target. Dan selanjutnya primer, yaitu suatu potongan kecil dari untaian tunggal DNA dan merupakan komplementari dari sequence target. Terus nukleotida atau DNTP merupakan basa-basa nukleotida adenin, timin, guanin, dan sitosin. Basa-basa ini dibutuhkan untuk mempersiapkan basa-basa penyusun pembangun DNA pada proses replikasi. Dan selanjutnya adalah buffer atau mungkin kofaktor, yaitu berfungsi untuk mempertahankan pH yang stabil pada reaksi. Semua komponen dari PCR, kecuali DNA target, biasanya telah dipersiapkan dalam suatu reagen atau kit tertentu yang merupakan reagen dan kit yang spesifik untuk mendeteksi virus maupun DNA target yang spesifik pula. Berikut merupakan prinsip dasar dari metode PCR. Dalam prosesnya, semua komponen dari PCR yang telah dipreparasi sebelumnya dan telah berada dalam suatu tube atau tabung reaksi akan dilanjutkan ke proses amplifikasi dengan menggunakan alat PCR. Kemudian akan melalui proses berikut ini. Kita perhatikan di sini ada 3 proses. Yang pertama adalah denaturasi, yang merupakan proses pemanasan pada suhu 96 derajat Celcius untuk membuat DNA target mengalami denaturasi
dan membentuk untaian tunggal DNA yang akan digunakan sebagai DNA template. Yang kedua adalah annealing, yaitu suatu proses penurunan suhu reaksi hingga 55-65 derajat Celcius sehingga primer dapat terikat pada sekuen komplementari di untai tunggal DNA target. Yang ketiga adalah ekstensi, yaitu proses menaikkan suhu reaksi kembali hingga 72 derajat Celcius sehingga tab polimerase dapat memperpanjang primer yang telah terikat ke untai tunggal DNA template untuk mensintesis untai baru dari DNA. Jadi kita perhatikan gambar di sini sesuai dengan prinsip dari PCR itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya mengenai prinsip dasar kerja dari PCR, setelah melalui ketiga proses yaitu denaturasi, annealing, dan ekstensi, di akhir proses akan terbentuk DNA sequence yang merupakan kopi dari DNA template. Kopi DNA dari suatu virus yang terbentuk akan dibubuhi dengan suatu label penanda atau marker dan akan melepaskan suatu warna fluoresen yang akan terukur oleh mesin pembaca dan disajikan secara real time pada layar komputer. Software pada komputer akan mendeteksi setiap fluoresen pada sampel pada masing-masing cycle. Ketika tingkat fluoresen tertentu terlampaui, ini menunjukkan terdeteksinya virus pada sampel. Saintis atau para ahli juga akan memantau berapa banyak siklus yang diperlukan untuk mencapai tingkat tersebut untuk menentukan tingkat keparahan infeksi. Semakin sedikit siklus yang ada, semakin parah infeksi virus. Berikut, mari kita lihat gambar daripada setiap proses dalam tahapan pada PCR. Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, di sini adalah DNA-nya. Di sini akan mengalami denaturasi pada suhu 95 derajat Celcius. Selanjutnya terjadi annealing, penampilan daripada primer. Primer itu ada sepasang. Terus sintesis DNA baru. Di sini ada new DNA strain dari satu pasangan DNA terbentuk dua pasangan DNA. Seterusnya terjadi pelipatan sehingga ditemukan DNA yang cukup banyak. Seperti halnya dalam tubuh semua makhluk hidup, virus juga tersusun dari material genetik. Material genetik dari virus dapat berupa asam deoksiribonukleat DNA atau asam ribonukleat atau RNA. Virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 merupakan RNA virus, yang berarti virus ini akan menggunakan RNA sebagai materi genetik untuk bertahan hidup, yaitu maksudnya melakukan replikasi dan seterusnya pada sel-sel makhluk hidup lain seperti manusia. Karena virus ini merupakan virus yang menggunakan RNA sebagai materi genetik, maka RNA virus perlu untuk dikonversi terlebih dahulu menjadi bentuk DNA. Karena hanya DNA yang dapat disalin atau diamplifikasi dan diproses dengan menggunakan PCR untuk mendeteksi keberadaan virus. Jadi kita perhatikan di sini, ini RNA harus dikonversi menjadi DNA. Reverse transcription PCR atau RT-PCR merupakan salah satu variasi dari metode PCR yang dapat digunakan untuk mengamplifikasi RNA target.
Penambahan enzim, di sini kita perhatikan penambahan enzim reverse transkriptase merupakan hal yang sangat penting pada proses ini untuk mengamplifikasi dan mendeteksi RNA virus. Kita perhatikan sini. Reverse transkriptase mentranskripsi RNA template dan membentuk komplementari dari DNA atau yang sering kita dengan cDNA. cDNA untai tunggal tersebut akan dikonversi menjadi DNA untai ganda menggunakan enzim DNA polymerase, sehingga DNA ini dapat digunakan menjadi template pada PCR. Reverse transkripsi pada PCR dapat dilakukan sebagai proses dua langkah dalam satu tabung reaksi atau dengan melakukan dua reaksi yang terpisah. Dalam kedua pendekatan ini, langkah pertama RNA akan di-reverse transcribe menjadi cDNA yang akan menjadi template untuk amplifikasi. Primer yang digunakan primer yang digunakan dapat berupa non-sequence specific primer random hexamer adalah hexamer acak yang merupakan semua kemungkinan kombinasi 6 urutan nukleotida yang akan menempel secara acak ke mRNA dan memulai reverse transkripsi dari seluruh kumpulan RNA. Primer oligo-DT adalah primer yang akan melengkapi bagian ekor poli E mRNA dan memungkinkan sintesis cDNA untuk membentuk hanya mRNA. Kemudian spesifik primer yang merupakan suatu primer yang dirancang untuk terikat secara spesifik dan selektif pada molekul mRNA yang diinginkan. Jadi kita perhatikan di sini pada gambar random hexamer, oligo-DT primer, dan region specific primer yang akan menempel pada daerah yang tertentu. RT-PCR RT-PCR dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu one-step RT-PCR merupakan metode yang menggabungkan proses sintesis cDNA dan PCR pada suatu tabung reaksi, dan two-step RT-PCR yang memerlukan dua reaksi terpisah, dimulai dengan sintesis cDNA yang tunggal, kemudian diikuti dengan amplifikasi pada PCR dalam tabung terpisah. Metode satu langkah dan dua langkah ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, di mana RT-PCR satu langkah adalah suatu metode dengan reaksi gabungan dengan kondisi reaksi yang telah diatur untuk mendukung proses RT maupun PCR. Selain itu, metode satu langkah ini juga menggunakan gen yang spesifik sebagai primernya. Selain itu, metode satu langkah ini juga memiliki waktu reaksi yang lebih cepat, proses pemetaan yang lebih sedikit, sehingga mengurangi kemungkinan kontaminasi dibandingkan dengan metode dua langkah. Sekarang mari kita perhatikan tahap demi tahap dari tes PCR ini. Yang pertama adalah sampel diambil dari bagian tubuh yang merupakan tempat berkumpulnya virus SARS-CoV-2 seperti hidung atau tenggorokan. Sampel akan dipreparasi dengan menggunakan beberapa reagen kimia tertentu untuk mengekstrak RNA yang ada di dalam sampel tersebut. RNA yang terekstraksi merupakan campuran dari materi genetik orang tersebut dan RNA virus jika ada. Kemudian RNA virus akan di-reverse transcript menjadi komplementari dari DNA yang menggunakan enzim tertentu. Kemudian akan ditambahkan fragmen pendek DNA yang akan melengkapi bagian tertentu dari cDNA yang ditranskripsi. Campuran yang terdiri dari cDNA template, primer, DNA polymerase, dan komponen lain yang dibutuhkan pada proses PCR akan ditempatkan pada mesin
RT-PCR. Akan dilakukan proses pemanasan dan pendinginan campuran tersebut untuk memicu terjadinya reaksi yang spesifik, akan menciptakan salinan baru yang identik dari target. Siklus ini terjadi berulang-ulang untuk terus menyalin bagian target DNA virus. Setiap siklus akan mengandalkan angka sebelumnya. 2 salina akan menjadi 4, 4 salina akan menjadi 8, dan seterusnya. Pengaturan standar dari RT-PCR ini pada umumnya adalah melewati 35 siklus, biasanya sampai 40 siklus. Selanjutnya, saat salinan baru dari bagian DNA virus tersebut dibuat, label penanda akan menempel pada untaian DNA dan kemudian akan melepaskan fluorescent dye yang akan diukur oleh komputer dan ditampilkan secara real time pada layar komputer. Software khusus komputer yang digunakan akan mendeteksi jumlah fluoresen yang terdapat pada sampel pada setiap siklusnya. Proses ini akan dipantau untuk mengetahui berapa banyak siklus yang diperlukan untuk mencapai tingkat tertentu. Tingkatan ini memperkirakan tingkat keparahan dari infeksi yang terjadi. Semakin sedikit siklusnya, maka semakin parah infeksi virus yang sedang dialami. Maksudnya di sini hanya dengan siklus yang sedikit saja langsung terdeteksi. Berarti jumlah virus di dalam sampel cukup banyak. Tes keberadaan asam nukleat virus merupakan metode utama dalam mendiagnosa ada tidaknya virus SARS-CoV-2 di dalam tubuh. RT-PCR yang merupakan metode PCR modern merupakan salah satu standar yang digunakan dalam mendeteksi keberadaan virus penyebab COVID-19. PCR ini menggunakan spesifik primer dan pengujian spesifik fluoresen untuk mendeteksi area spesifik dari genom SARS-CoV-2. Pengujian fluoresen ini digunakan untuk memonitor perkembangan dari proses amplifikasi dan intensitasnya yang merefleksikan jumlah amplikon pada sampel. Nilai ambang siklus yang sering kita kenal dengan CT yang berkolerasi dengan konsentrasi dari target di dalam sampel digunakan untuk mendeterminasi apakah di dalam sampel terdapat materi genetik virus atau tidak. Nilai positif atau negatif. Metode ini digunakan untuk melakukan analisis klinis secara kualitatif pada deteksi COVID-19. Analisa atau deteksi secara kuantitatif juga merupakan hal yang sangat penting dalam diagnosis, pengawasan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19 ini. Metode digital PCR, PCR merupakan salah satu metode PCR yang diterapkan pada deteksi asam nukleat dari SARS-CoV-2. Pada uji ini, sampel akan diencerkan dan dipartisi ke dalam banyak tub, kemudian amplifikasi dilakukan, dan asam nukleat yang ditargetkan akan secara spesifik diuji dengan fluoresen. Di sini kita perhatikan bahwa signal titik akhir yang terdeteksi oleh PCR akan dianalisis secara statistik dengan distribusi Poisson untuk menentukan jumlah salinan RNA dari virus yang terdapat pada sampel. Dari hasil tes PCR COVID-19 ini akan menghasilkan 2 hasil, yaitu kemungkinan positif atau negatif. Hasil positif berarti terdapat materi genetik dari virus tersebut yang terdeteksi pada PCR. Orang yang terinfeksi virus dapat mengalami gejala ringan atau tidak bergejala sama sekali, dan dapat melakukan isolasi mandiri dengan pengawasan dari petugas kesehatan.
Sedangkan untuk hasil negatif berarti kemungkinan tidak terdapat materi genetik dari virus pada saat dilakukan tes atau jumlah materi genetik virus masih sangat kecil sehingga tidak terdeteksi oleh alat. Kita harus ingat bahwa hasil negatif tidak berarti kita aman dari infeksi virus di waktu yang akan datang. Kapan dan di mana saja kita dapat terinfeksi, sehingga kita tetap harus menjaga diri dan melakukan protokol kesehatan dengan baik. Berikut contoh hasil tes PCR COVID-19. Kita perhatikan di sini. Di sini kita boleh lihat ini lebih lengkap. Sampelnya diambil dari mana? Apakah dari hidung? Apakah dari tenggorokan? Dan kita perhatikan di sini CT-nya bagaimana. Ini agak sangat sederhana. Demikian penjelasan saya, saudara-saudara. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.